dan selamat berjumpa kembali bersama Ibu dengan mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dari bab 1, yaitu materi objek IPA dan pengamatannya. Di dalam materi objek IPA dan pengamatannya, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA serta pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Yang pertama sekali, tujuan mempelajari objek IPA dan pengamatannya, yang pertama sekali, anak-anak didik kami sekalian, siswa-siswi kami sekalian harus tahu objek-objek IPA. Yang kedua, harus memahami apa saja yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, harus mampu menjelaskan tentang besaran pokok, besaran turunan, serta satuan-satuannya, baik itu satuan baku maupun satuan tidak baku. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA atau metode penyelidikan IPA ada 3. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Pengamatan merupakan kegiatan mengumpulkan data ataupun mengumpulkan informasi dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi merupakan merumuskan penjelasan hasil dari pengamatan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini ada 2 bentuk. Yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tulisan. Penyelidikan pengkomunikasian atau mengkomunikasikan secara lisan ini dalam bentuk menyampaikan secara langsung. Boleh langsung di depan kelas menyampaikan kesimpulan hasil pengamatan. Yang kedua, mengkomunikasikan lewat tulisan. Ini bisa dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Selanjutnya, tugasmu di rumah, amatilah satu makhluk hidup ataupun satu benda, buatlah inferensinya dan komunikasikanlah dalam bentuk tabel. Yang kamu amati itu bisa ciri-cirinya ya, jadi jangan terlalu monoton. Ketika kita mengamati papan tulis, maka yang kita lihat, yang kita tarik atau yang kita rumuskan itu berarti ciri-ciri dari papan tulis. Maka sekali lagi tugasmu, amatilah satu benda ataupun makhluk hidup yang ada di sekitarmu, serta buatlah dalam bentuk pengkomunikasian secara tulisan. Itu tugas yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran yang lain dengan satuan yang sejenis. Hasil dari pengukuran itu dalam bentuk angka ataupun satuan. Di dalam pengukuran kita akan mengenal yang disebut dengan satuan dan besaran. Satuan merupakan suatu pembanding yang digunakan di dalam suatu pengukuran. Satuan itu bisa dalam bentuk satuan baku yang terstandar atau yang sudah ditentukan oleh sistem internasional, dan satuan tidak baku ini satuan yang tidak terstandar. Dalam hal ini bisa contohnya itu jengkal, depa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat kita ukur. Sekali lagi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat kita ukur. Besaran terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, besaran pokok, dan yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah terstandar atau sudah melalui sistem internasional. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Demikian materi hari ini, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.